Lelek kegiatane wong PWI iku nyapa? Kegiatane nyapa? Ayo bareng-bareng geruduk-geruduk, ayo tak bayar 200.000-an bongkar makam kae. Enek niki PWI LS iki. Lah kok saenake muni jere Habib Umar sing tamune niku diarani duduk keturunane Kanjeng Nabi tapi turunane wong Yahudi. Apa kaya pekok to jenenge iki jenenge. Nggih. Aja sampe melok lho jenengan. Aja sampe melok. Biasane napa target iki wong sing gak patek duwe penggawean, sing nganggur-nganggur ngono kae biasane. Wong sing gak duwe background pondok pesantren biasanya dijaki, Pak. Pancene dibayar kok anjene. Lah niki. Aja sampe melok. Berarti lek melok berarti seman pekok berarti. Saya yakinnya 100% Anda, Ustadz Fajar Husain, tidak pernah membaca, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang pertama kali diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra. Mana fakta dan data yang Anda miliki atas tuduhan Anda itu? Polisi bekerja atas data dan fakta yang ada, di mana ada senjata, kemudian ada sidik jari tangan Anda, maka Anda kemudian ditangkap. Soal data itu valid atau tidak, itu urusan lain. Yang pasti polisi bekerja atas dasar fakta dan data. Gitu loh, catat. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tidak sedang memfitnah siapapun. Kita sedang berbicara, menyampaikan fakta dan data. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada seorang ustadz dari Jawa Timur, kalau dilihat dari dialek bahasanya, bernama Ustadz Fajar Husain. Dia mendiskreditkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sedemikian rendahnya, di mana dia mengatakan bahwa perjuangan Wali Songo itu adalah sebuah organisasi atau sebuah kelompok yang dibayar oleh seseorang atau oleh sekelompok orang, entah dia bilang dibayar oleh siapa. Kemudian dia mengatakan bahwa perjuangan Wali Songo itu anggotanya adalah orang-orang yang pengangguran dan lain sebagainya, bla 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 bla. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu sedulur TV Al-Waha. Namun sebelum kita mendengarkan ocehan dari Ustadz Fajar Husain yang saya duga berasal dari Jawa Timur karena dialek bahasanya, saya ingatkan kembali, masih di bulan Oktober ini Anda bisa mendapatkan majalah Fakta ini. Jadi majalah Fakta ini mengupas tentang apa tujuan, visi, misi, dan siapa di balik perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mengupas siapa arsitek PWI Laskar Sabilillah. Majalah Fakta ini adalah majalah nasional yang mengupas dalam edisi khusus bulan Oktober ini tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Anda bisa memilikinya dengan cara menghubungi admin TV Al-Waha di nomor ini, sedulur TV Al-Waha. Silahkan Anda menghubungi nomor 088 22 14 98 123. Dengan harga hanya 65.000 saja, Anda bisa mendapatkan majalah ini sebagai bukti sejarah nanti untuk anak cucu kita. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita dengarkan terlebih dahulu ocehan dari Ustadz Fajar Husain yang menyebut PWI Laskar Sabilillah dengan rendah sekali. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Enek Pak, enek nih organisasi anyar, nggih, sampean hati-hati aja sampai katut, aja sampai melok. Mergo niki visi misine asal ngerusak Islam. Ya, visi misine ngerusak Islam anyar niki. Lah sing melopori, sing dekengi ya kiai-kiai. Tapi kiai-kiai guaane NU. Napa? Kiai-kiai guaane
mergo nang jero PBNU wis ndak payu, nang jero PBNU mek dadi uler, akhirnya digua mergo loro ati, akhirnya gawe organisasi anyar jenenge tak sebut ae, jenenge PWILS syutingan iki. Mari ngono sebarno iso. Gak apa-apa. Gawe organisasi anyar jenenge apa? PWILS niki visi misi ini mek sitok napa niku ngerusak Islam dengan dari sampean. Nggih. Lah sing dijak, sing direkrut kuwi ya golongane wong pekok-pekok, Pak. Sing dijak ni wong melarat-melarat, wong bodoh-bodoh sing gak tau mondok, wong sing nganggur-nganggur ya ngono kuwi sing dijak. Wong sing gak duwe penggawean, wong sing kecethekan urusan, ngono kuwi dijak rata-rata. Dadi wong bodoh-bodoh tok sing dijak. Mangkane yo ngapunten rupa-rupane yo glengseng-glengseng gak pati enek sing resik. Ngono lho, lelek kegiatane wong PWI ku nyapa, kegiatane nyapa. Ayo bareng-bareng gruduk-gruduk, ayo tak bayar 200.000-an, bongkar makam kae. Enek makame habaib, makame kiai dibongkar lho ngono kuwi. Nggih. Ayo gruduk-gruduk rono tak bayar 500.000-an nyapa nyegati habib-habib sing arep selawatan iki pekok jenenge Pak. Enek habib-habib selawatan kok dicegat lho. Ya Allah, jan ngerusak Islam iki lho. Nggih asli jerone iki wong bodoh-bodoh tok asli, wong kecethekan urusan, gak duwe penggawean iki lho. Nggih, ngapunten Pak, jenengan napa semerep winginane enek haul Solo semerep mireng. Enek hall Solo, nggih. Hall Solo niku winginane dihadiri tamune nggih punika ulama besar, Pak, ulama dunia. Panjenenganipun Al Habib Umar bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar dugi Hadramaut Yaman. Niki sing dugi jutaan sing dugi. Wis sing dugi niku jutaan, Pak. Wis sampai ngapunten sing hadir mriko pondok-pondok besar Indonesia, Lirboyo, Ploso, Langitan. Iki kiai-kiai ini budal kabeh, Pak. Kiai-kiai ini budal mriko. Kiai ini Lirboyo, kiai ini Ploso, termasuk Gus Kausar niko. Kiai ini Langitan, rata-rata bidal mriko kabeh. Kiai ini Sidogiri, budal rono kabeh. Termasuk Gus Ikdam, Gus Ali Tulangan, ini budal rono kabeh. Budal tidak sebagai bintang tamu, tapi budal sebagai jamaah ngemper nih, gue ngarep-ngarepe omahe wong ngoten niku lho, Pak. Lho, kelas ulama gede-gede ngemper, Pak, tengene hall Solo niku. Nggih. Lah sing teko kiai-kiai gede tok kaya ngono demi ngalap barokahe ulama lan kiai-kiai, Pak. Lah niki lho, sakjane tujuane sitok ben kula panjenengan iki besok diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok grupe curut-curut iki jenenge PWILS iki. Lah kok saenake muni jere Habib Umar sing tamune niku diarani duduk keturunane Kanjeng Nabi tapi turunane wong Yahudi. Apa kaya pekok to jenenge iki. Nggih. Aja sampe melok lho jenengan. Yo, aja sampe melok. Biasane napa target iki wong sing gak patek duwe penggawean, sing nganggur-nganggur ngono kae biasae. Wong sing gak duwe background pondok pesantren, biasanya dijaki, Pak. Pancene dibayar kok anjene. Lah niki. Aja sampe melok, berarti lek melok berarti sampean pekok berarti. Nah, sedulur TV Al-Waha, itu tadi ocehan dari Ustadz Fajar Husein. Dari dialek bahasanya nyapo-nyapo itu sudah jelas bahasa Jawa Timur. Nyapo-nyapo. Dulu ketika saya di Al-Falah, Ploso, Mojokediri, bahasanya juga nyapo-nyapo gitu ya. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari apa yang dia sampaikan, betapa dia dengan majelis dakwah yang bernama Kopi Dakwah, dia nggak ngopi gitu ya. Dia nggak pernah ngopi dengan benar. Dia tidak pernah mengejawantahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Saya yakinnya 100% Anda, Ustadz Fajar Husein, tidak pernah membaca, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang pertama kali diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, bacalah. Anda tidak membaca. Kenapa saya bilang Anda tidak membaca? Yang namanya membaca itu ya, saya kasih tahu. Dalam artian membaca, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah Iqra, nah, bacalah, itu bukan berarti Allah sedang memerintahkan Nabi Muhammad untuk membuka kitab. Karena pada saat itu nggak ada kitab kuning.
Pada saat Rasulullah diutus menjadi Rasul, nggak ada kitab kuning. Sehingga Allah tidak memerintahkan Rasulullah untuk membaca kitab kuning. Tetapi apa yang dibaca? Bahkan pun ketika Rasulullah mendapatkan perintah Iqra, firman Allah yang diturunkan pertama kali kepada Kanjeng Nabi, Iqra, bacalah, justru karena Allah sudah mentakdirkan Rasulullah itu beliau sejak kecil telah membaca, telah melakukan perintah Allah membaca. Apa yang beliau baca? Kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat saat itu dibaca oleh Rasulullah. Kenapa ada perbudakan? Kenapa orang menyembah berhala? Itu dibaca semuanya. Rasulullah membaca, sehingga dari membaca itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak di hati dan pikiran Rasulullah. Ketika Rasulullah membaca itu, kemudian Rasulullah uzlah, melakukan perenungan di Gua Hira. Nah, pada saat itulah Allah kemudian memberikan wahyunya berupa Iqra, bacalah. Nah, Anda, Ustadz Fajar Hussein, saya yakin itu 100%, walaupun Anda kitab kuningnya mungkin segudang, selemari, serumah, Anda sudah baca semuanya, tapi saya yakin Anda tidak membaca satu hal. Membaca situasi masyarakat, membaca situasi orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, membaca fakta dan data. Anda tidak membacanya, sehingga ketika Anda tidak membaca apa itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, apa visi misinya, Anda langsung menjustis bahwa PWILS itu adalah organisasi bayaran. Sakit hati saya sebenarnya. Sakit hati saya mendengarkan apa yang panjenengan sampaikan. Mengatakan bahwa pekerjaannya geruda-geruduk dibayar 200.000 untuk membongkar makam ini. Semua PWI Laskar Sabilillah ini dari pusat sampai bawah, karena mereka mengejawantahkan firman Allah yang berupa Iqra, membaca situasi masyarakat, membaca situasi dunia. Bagaimana yang dibaca? Ketika Anda baca, silahkan Anda baca situasi Palestina hari ini itu sedang diinjak oleh bangsa Yahudi Israel, diinjak-injak, direndahkan martabatnya sebagai manusia oleh bangsa Yahudi Israel. Itu kenapa? Dibaca. Jangan hanya baca informasinya, tapi baca dengan pikiran dan dengan hati Anda. Soroti dengan hati, bahas dengan teliti. Itu namanya membaca. Yang namanya membaca, sekali lagi saya sampaikan bahwa membaca itu tidak hanya melulu membaca kitab kuning, membaca Quran, membaca hadis, tetapi membaca diri kita, membaca situasi masyarakat, membaca lingkungan, membaca apa yang sedang terjadi. Palestina hari ini, kalau kita baca, karena adanya keteledoran, mereka bangsa Palestina itu tidak menyadari bahwa ketika mereka memberikan suaka politik kepada bangsa Yahudi Israel yang tidak memiliki negara pada 1948, mereka membiarkan bangsa Israel tinggal di wilayah Gaza, di wilayah Palestina. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Israel? Mereka membuat makam-makam palsu yang diakui sebagai makam-makam nenek moyang bangsa Yahudi Israel. Kemudian mereka mengakui bahwa tanah ini adalah tanah milik kami, bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya bangsa Palestina hari ini tertindas akibat tidak waspada, tidak melihat, tidak membaca situasi orang-orang yang ditolongnya. Kita sejarah itu mencatat bahwa bangsa Yahudi Israel itu adalah bangsa yang ditolong oleh bangsa Palestina. Itu loh. Nah, apa yang terjadi di Palestina itu terjadi di sini, di negeri kita tercinta Indonesia. Bagaimana mereka membuat makam-makam palsu. Banyak sekali. Anda baca itu situasinya. Baca situasi yang terjadi di negeri ini. Bagaimana mereka kelompok-kelompok Habib itu mengatakan Indonesia itu milik Tarim. Kami adalah pewaris kedaulatan negeri ini. Dan lain sebagainya. Banyak sekali khurafat-khurafat yang disampaikan kepada umat. Dengan cerita entah itu Mi'raj 70 kali yang ada manfaatnya untuk umat. Apa Anda tidak membaca itu semuanya?
tidak membaca ceramah-ceramah dari golongan mereka yang merusak akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca itu semuanya. Kalau Anda menggunakan otak dan menggunakan pikiran, Anda pasti membaca. Sementara ini Anda hanya membaca kitab saja. Kitab kuning yang Anda punya, kitab cetakan itu hanya buku kecil. Karena kitab-kitab kuning itu adalah rangkuman atau apa yang ada di dalam kitab besar. Buku besar itu adalah situasi lingkungan kita, negeri kita, negara kita. Kemudian dijawantahkan, dibukukan atau dijadikan kitab-kitab yang bahasa Anda kitab kuning. Anda justru mengatakan orang-orang bodoh, orang-orang kepengangguran. Sakit sebenarnya hati saya. Tapi saya tidak mungkin akan mengatakan seperti kelompok mereka, para habib, kelompok mukibin yang mengatakan kemudian seperti si bar kayak anjing, kayak bangsat, kayak babi. Saya nggak akan mengatakan Anda kiai anjing, Anda kiai bangsat dan sebagainya. Tetapi saya mengatakan Anda masih tertutup. Anda masih tertutup dari fakta dan data. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu bukan sedang memfitnah siapapun. Perlu dicatat, PWI Laskar Sabilillah itu bukan organisasi yang memfitnah Habib, yang memfitnah Muhibbin, yang memfitnah siapapun. Ibaratnya begini, polisi ketika menangani kasus pembunuhan, misalkan Anda melihat seorang pembunuh, kemudian Anda tidak mengetahui siapa pembunuhnya, tahu-tahu ada orang meninggal akibat dibunuh dan pisaunya tertancap di dada. Kemudian Anda mencabut pisau itu, maka secara otomatis meskipun Anda tidak membunuh orang itu, maka polisi akan menangkap Anda sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Nah, dalam hal ini, apakah polisi itu memfitnah Anda? Tidak. Polisi bekerja atas data dan fakta yang ada, di mana ada senjata, kemudian ada sidik jari tangan Anda, maka Anda kemudian ditangkap. Soal data itu valid atau tidak, itu urusan lain. Yang pasti polisi bekerja atas dasar fakta dan data. Gitu loh, catat. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tidak sedang memfitnah siapapun. Kita sedang berbicara, menyampaikan fakta dan data yang ada, di mana fakta dan data tentang pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak terbukti, baik secara kitab nasab, ilmu filologi maupun tes DNA. Ditambah lagi dengan fakta-fakta data yang menyebutkan bahwa mereka adalah antek-antek penjajah yang membantu kolonial dalam menjajah negeri kita tercinta ini. Berdasarkan fakta dan data itu, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bekerja bukan atas dasar fitnah. Sekali lagi, bahwa PWI Laskar Sabilillah bekerja bukan memfitnah siapapun, tetapi justru Anda yang telah melakukan fitnah. Apakah Anda memiliki data dan fakta bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu bekerja karena dibayar? Ketika mereka semuanya membongkar makam-makam palsu itu, mereka mendapatkan bayaran satu orang 200.000. Mana fakta dan data yang Anda miliki atas tuduhan Anda itu? Kalau Anda memfitnah PWI Laskar Sabilillah dengan menyebut bahwa PWI LS itu tukang fitnah, tukang adu domba, siapa sekarang yang memfitnah dan mengadu domba? Baca, gunakan pikiran Anda. Jadi tolong sebagai kiai, Anda sekali-kali jadilah manusia. Ya, sekali-kali aja Anda jadilah manusia, biar bisa membaca, biar bisa mengejawantahkan firman Allah, Iqra. Ya, bacalah. Karena perintah yang pertama kali diturunkan itu bacalah, bukan baca kitab. Salah satunya cobalah Anda miliki kitab ini. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya majalah. Majalah Ifakta yang mengupas tentang siapa arsiteknya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Harganya murah, beli sama saya 65.000. Hubungi saya di nomor 0882 214 98 123. Atau tak kirimi gratis, kirimkan alamatnya kepada saya. Tak kirimi gratis majalah ini, biar Anda tahu. Ya, kirimi alamat Anda ke nomor saya
tulis, saya minta majalah Fakta biar saya tahu tentang PWLS, tak kirimi gratis. Kalau perlu saya kirimi 10 untuk Anda. Ya, biar dibaca sama jamaah Anda. Ustadz Fajar, siapa tadi namanya? Lupa, sampai lupa. Ya, jadi baca. Jadilah sekali-kali jadi manusia biar bisa membaca situasi, membaca kondisi masyarakat, kondisi bangsa ini, kondisi umat, bagaimana umat kemudian dibodohi oleh berbagai macam khurafat yang tidak ada manfaatnya. Apakah Anda melihat ada manfaatnya ketika seorang Habib bercerita ada seorang Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit? Apa manfaatnya buat umat? Nggak ada kan? Manfaatnya hanya untuk mereka, supaya mereka disanjung, dianggap wali yang luar biasa bisa menurunkan rantai emas dari langit. Apa manfaatnya ketika ada Habib berkata bisa mi'raj 70 kali dalam sehari? Apa yang dihasilkan dari mi'raj 70 kali untuk umat? Nggak ada. Kalau ada seorang Habib mengatakan ada yang bisa menurunkan hujan susu, apa manfaatnya untuk umat? Nggak ada. Manfaatnya hanya untuk mereka, hanya untuk melegitimasi mereka bahwa mereka adalah kelompok yang paling istimewa, paling suci, memiliki karomah, semua keluarganya menjadi wali, sehingga umat semuanya berbondong-bondong takdim, mencium tangan, mencium kaki, dan menyerahkan harta benda mereka. Jadi Ustadz Fajar yang punya majelis kopi dakwah, saya batuk dulu. Ngopilah lebih jauh lagi. Bacalah situasi, baca kondisi masyarakat. Ejawantahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya Anda membaca, gunakan pikiran, hati dan perasaan Anda sebagai bangsa Indonesia. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.